Saya tadi ikut khutbah Jumat, hadir sholat Jumat, khotibnya Habib Soleh Al-Jufri, ceramahnya cukup bagus. Ya, ceramahnya cukup bagus. Beliau mengatakan, bukan saya cuma kutip. Orang itu kalau mau menjadikan satu dunia, satu madhab, itu orang yang bodohnya luar biasa. Ya, jadi kalau semua mau dibuat satu madhab, satu model, model, itu orang yang bodohnya luar biasa. Wong di zaman Nabi aja sudah modelnya macam-macam kok. Ya kan? Ada yang disuruh Nabi, nanti kamu sholat zuhurnya atau sholat asarnya bareng sama saya. Nyatanya di tengah jalan sudah sholat dulu karena takut waktunya habis. Yang satu sholat ketika ketemu Nabi, meskipun waktunya sudah habis. Ini kan modelnya beda. Modelnya berbeda. Nah, itu ada juga sahabat yang seperti kita ketahui, beliau sholatnya habis Fatihah selalu baca surat, kemudian setelah baca surat baca Al-Ikhlas. Ya, ini modelnya beda dengan sahabat yang lain, sampai diprotes oleh seluruh makmum, protes. Itu enggak diajarkan Nabi loh, kamu kok seperti itu ya. Modelnya udah beda. Enggak mungkin bisa dijadikan satu model. Lah akhir zaman ini kok ada orang yang modelnya sedikit tapi maksa yang banyak suruh sama-sama dia. Paham kan? Modelnya dia itu dikit. Kelompoknya enggak banyak, enggak besar. Di Indonesia ini ya. Indonesia ini kan tempatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sini tempatnya orang-orang tahlilan, di sini tempatnya orang-orang sholawatan, di sini tempatnya orang-orang ziarah kubur para wali, di sini tempatnya orang-orang cari barokah. Sementara dia nggak suka yang namanya tahlilan, nggak suka yang namanya sholawatan, nggak suka yang namanya ziarah makam para wali, nggak suka yang namanya tabarruk cari berkahnya orang-orang soleh. Nggak menjadi masalah, nggak suka. Yang jadi masalah apa? Dia paksakan seluruh Indonesia harus berubah jadi seperti dia. Itu nanti akan menimbulkan pertumpahan darah. Akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan permusuhan. Kenapa? Karena maksa dan maksa. Gak boleh seperti itu. Ya, gak boleh seperti itu. Hidup itu harus bisa mentolerir orang lain. Cukup nyampein dengan santai, dengan penuh cinta, kasih sayang. Saya begini, kamu bagaimana? Saya begini. Oh ya udah. Kalau mau ikut saya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Itu bagus, ya kan? Nah ini enggak. Sekarang muncul tayangan-tayangan yang mengklaim kebenaran yang dia sampaikan dan menyalahkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan sejagat ini loh ya. Bukan cuma dari Sabang sampai Merauke, kutub utara, kutub selatan ini muslimin yang mengamalkan itu jumlahnya mayoritas gitu ya. Jumlahnya mayoritas. Baru-baru ini ada tayangan di televisi yang mengatakan mayit itu udah nggak bisa mendengar suara orang yang berbicara kepadanya. Betul kan? Saya nggak usah ngomong tayangannya apa ya. Udah Anda cari sendiri. Katanya mayit nggak bisa dengar kalau diajak ngomong sama yang hidup. Mayitnya nggak bisa dengar kalau diajak ngomong sama yang hidup. Kemudian diambilkan ayat-ayat Al-Quran, itu ayat-ayat untuk orang kafir. Ayat yang diberlakukan untuk orang kafir. Artinya tidak bisa mendengar, bukan tidak bisa mendengar karena tuli, tapi tidak mau mengikuti. Ya, tidak mau mengikuti. Banyak dalil menunjukkan orang yang udah meninggal dunia itu bisa mendengar orang yang hidup berbicara kepadanya. Saya akan ambilkan beberapa contoh. Beberapa contoh. Mau? Yakin? Betul? Ya. Sekarang saya mau nanya. Boleh nanya? Ya. Kalau ada orang meninggal dunia, dalam hadis itu disebutkan kalau yang melayat itu pulang, maka mayit itu bisa mendengar suara langkah kakinya. Betul? Betul? Ya. Nah kok di TV ada yang ngomong itu bisa dengar, tapi nanti kalau yang layat sudah pulang, mayitnya nggak bisa dengar lagi. Apa ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah terus yang nambahi karangan-karangan ini siapa ini? Mayit hanya bisa mendengar ketika melangkahkan kaki meninggalkannya, dia bisa mendengar. Setelah itu tidak bisa mendengar lagi. Setelah itu tidak bisa mendengar lagi.
Oke, saya ambil yang lebih parah ya, lebih parah. Kalau mayit nggak bisa dengar setelah itu mayit nggak bisa dengar. Kok ada ceritanya mayit jalan-jalan ya? Pernah dengar mayit jalan-jalan? Ya bukan kemudian jasadnya jalan-jalan, bukan gitu kan ya. Yang dengar itu sebetulnya tubuh atau ruh loh? Ruh kan, bukan tubuh. Banyak orang yang koma, telinganya tuli, tapi bisa mendengar. Pernah dengar ceritanya, orang buta bisa melihat? Sebentar, ini pertanyaan buat bingung ya. Orang buta bisa melihat, pernah dengar? Kapan? Mimpi. Ada orang buta kok bisa mimpi? Ya bisa mimpi. Saya melihat matahari hanya dalam mimpi. Dia mimpi melihat. Berarti melihat itu pakai mata atau pakai ruh? Melihat pakai ruh. Mendengar. Ya, mendengar itu pakai telinga atau pakai ruh? Pakai ruh. Ya pakai ruh. Kekuatan ruh lah yang dijadikan alat untuk mendengar. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana beliau bisa mendengar suara semut berbicara. Nah kalau mendengar itu pakai telinga, menurut dokter telinga manusia bisa enggak mendengar suara semut? Enggak bisa. Nah ini berarti apa yang menyebabkan bisa mendengar? Karena kekuatannya ruh untuk mendengar suara semut tersebut. Ini cuma contoh ya, contoh kecil. Nah berarti yang mendengar itu ruh bukan jasad. Wong namanya mayit, masa telinganya berfungsi? Kan medeni ya. Mayit memang telinganya tidak berfungsi, apalagi udah jadi tengkorak, nggak ada telinganya. Ada tengkorak pakai telinga? Ya kan, tinggal tengkorak kepalanya gitu aja kan. Nah mayitnya, jenazahnya memang nggak bisa dengar. Yang dengar itu ruh. Lah ruh itu bukan cuma bisa dengar dalam syariat kita. Ruh itu bisa jalan, ruh itu bisa ngobrol. Ruh itu bisa jalan, ruh itu bisa ngobrol. Lah kalau bisa ngobrol berarti bisa dengar enggak? Bisa. Ya contoh yang paling gamblang, makanya nggak usah pakai contoh yang kangelan-kangelan ya. Saya mau ambil contoh yang paling gamblang nyata. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Ketika Isra dan Mi'raj. Saya mau nanya, yang ditemui Nabi itu mantan manusia atau manusia hidup? Mantan manusia hidup, ya kan? Ruhnya para nabi, ruhnya para rasul. Ada nabi, ada rasul. Nanya, ketika ketemu itu Nabi bicara atau diem? Bicara. Nabi diajak ngobrol atau enggak diajak ngobrol? Diajak ngobrol. Selamat datang wahai anak yang soleh, ya kan ya? Diajak ngobrol. Kemudian Nabi juga mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Pertanyaan saya, kalau misalnya yang sudah meninggal nggak bisa dengar, kira-kira Nabi ngasih salam enggak kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa? Kira-kira kalau nggak bisa dengar kok? Nggak usah dikasih, percuma, ora krungu. Ya, dia nggak dengar, nggak usah dikasih salam. Tapi dikasih salam karena dengar dan menjawab salam. Semua itu ruh atau bukan ruh? Ruh. Sebetulnya dalil ini cukup enggak untuk membantah yang mengatakan bahwasanya orang meninggal nggak bisa dengar lagi? Cukup kan? Nah kira-kira Nabi yang diajak bicara Rasul itu udah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Nanti mesti ngeyel. Itu kan Nabi. Nah, genahe karepmu ki piye gitu ya. Nah, maksudmu bagaimana? Kamu tadi bilang orang yang sudah meninggal. Sekarang kamu ngomong itu nabi. Lah terus bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti ada pengecualian yang sudah meninggal selain nabi gitu kan ya, tidak bisa mendengar. Kalau nabi bisa mendengar. Nyatanya ya, mereka berdalil Nabi itu tidak bisa mendengar ucapan salam dan sholawatnya nih, orang-orang nggak bisa dengar. Karena itu disiapkan malaikat satu di makamnya Nabi yang menyampaikan sholawat dan salamnya. Itu
Itu buktinya tuh. Nanti kalau ada yang ucapkan salawat dan salam, itu malaikatnya yang lapor sama Nabi. Nabi, itu fulan salawat dan salam buat kamu gitu. Fulan salawat dan salam buat kamu. Berarti nabinya nggak bisa dengar. Nabi cuma dengar omongannya malaikat, nggak dengar omongan umatnya. Saya mau nanya, ini paham begini, paham brut atau ruwet? Brut bin ruwet kan ya? Coba sekarang kita bahas ini, kita bahas. Ya kita bahas. Sekarang saya mau ngasih contoh sedikit. Ngasih contoh sedikit haditsnya itu ya. Ada malaikat yang dikasih nama seluruh makhluk ila yaumil kiamah. Betul? Tidak ada satupun dari umatku yang mengucapkan salam kecuali ya ada dalam daftar itu kemudian dilaporkan kepadaku. Artinya Nabi bukan tidak dengar ucapan salam dari umatnya. Bukan tidak dengar. Tapi Allah menugaskan malaikat agar semuanya dicatat rapi. Ini loh yang ngasih salam, ini loh yang ngasih salam, ini loh yang ngasih salam. Sehari berapa kali dia ngasih salam, jumlahnya berapa dia ngasih salam. Jangan Nabi yang dikasih tugas ngitungi. Mudeng. Allah tuh pengen ngatur, ini diatur, ini ada tugasnya. Terima salam masuk, lapor ke Nabi. Terima salam masuk, laporkan Nabi dari fulan ya Rasulullah. Ini sehari sekian ya Rasulullah. Ini sehari sekian ya Rasulullah. Jumlahnya jelas, orangnya jelas karena ada yang bertugas khusus. Masa Nabi suruh ngurusin dia berapa kali? Suruh ngapalin semua orang yang mengucapkan salam, jumlahnya dan lain sebagainya. Bukan begitu cara Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan Nabi dengan cara diurusi semuanya. Termasuk yang ngasihkan salam, itu pun ditampung malaikat. Ini ngasih salam siapa, namanya siapa, jumlahnya berapa. Malaikat tinggallah laporan. Nabi dengar. Seperti kita tuh loh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dengar enggak? Dengar. Tapi kita punya pelayan tuh. Kita punya pelayan. Coba dilihat tuh siapa yang ngasih salam. Coba dilihat siapa yang ngasih salam. Kan begitu. Yang ngasih salam fulan dari sana, Pak. Oh iya. Siapa lah? Silakan masuk, suruh duduk dulu. Bukan berarti kita nggak lihat. Kadang kita lihat, kadang kita dengar, betul ya? Tapi kita suruh orang untuk lihat. Untuk apa? Memuliakan juga yang ngasih salam. Ya, segera disambut. Banyak sekali hikmah dalam hadis tersebut. Contoh yang ketiga. Kalau kita masuk kubur. Suruh diem apa suruh ngasih salam? Ngasih salam. Kira-kira dikasih salam batu atau ruh? Nah kalau dikasih salam nggak dengar, kira-kira perlu dikasih salam enggak? Islam ini agama pintar atau agama bodoh? Agama pintar. Nah kalau yang dikubur itu nggak dengar, ngapain? Assalamualaikum. Orang krungu aku. Percuma mas, jangan dikasih salam, saya nggak dengar. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Itu yang meninggal dikasih salam oleh yang hidup. Dan ngasih salam itu berlaku setiap kali masuk kubur. Dan khusus untuk yang meninggal saja salam itu diberikan. Nah kira-kira itu mendengar atau enggak mendengar? Mendengar. Nah kita memang judulnya kira-kira, kalau moto hakikatnya mati ose. Kan begitu. Tapi kira-kira ini kan berdasarkan dalil-dalil yang sahih itu. Dalil-dalil yang sahih. Kemudian Rasul juga pernah ngomong tuh sama yang meninggal. Orang-orang kafir, diteriakin Nabi. Dia di sumur Badar tuh kan? Gimana? Sudah kalian dapatkan janji dari sembahan-sembahan kalian enggak? Masa Nabi ngajak ngomong yang nggak dengar, ngapain? Berarti Nabi ngelantur, berani ngomong seperti itu. Ini orang kafir saja udah meninggal, ditanya sama Nabi, gimana? Sudah kalian temukan janji-janji sembahan kalian gitu. Diajak ngobrol oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak dalilnya. Makanya hati-hati kalau lihat tayangan. Makanya sekarang kalau ada tayangan televisi itu dicek dulu lah Ahlus Sunnah apa bukan. Kalau enggak usah. Gak usah didengarkan. Mau nambah ilmu, banyak jalan untuk nambah ilmu. Ya, jalan nambah ilmu itu banyaknya luar biasa. Cukup ya bab yang satu ini. Yang terakhir, menyambut 1 Muharram. Malam Rabu besok kan 1 Muharram.
saya mau ceramah sedikit, nanti yang sedikit ini tolong kawan-kawan dipotong, diedit, kemudian dibuat judul sendiri. Ya, menyambut 1 Muharram. Begini hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya metode dakwah yang sangat cantik dan sangat indah. Rasul punya metode dakwah yang sangat cantik dan sangat indah. Coba perhatikan ketika Nabi hijrah. Nabi hijrah. Ada beberapa hal yang dilakukan Nabi yang itu menjadi poin penting. Nomor 1, ya, nomor 1. Nabi hijrah ngajak teman. Enggak berangkat sendiri. Enggak berangkat sendiri. Nabi ngajak teman. Berjuang itu butuh teman. Kita kalau mau berjuang, kita butuh teman. Teman itu menjadi penyemangat saat kita melemah. Itu yang akan menyemangati. Saat kita sedih, dia yang akan menghibur. Saat kita terluka, dia yang akan mengobati. Teman ini sebuah sunnah dalam perjalanan ke Allah. Makanya kita cari teman. Jangan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri tersesat. Makanya dalam kehidupan kita pergi kemanapun disuruh cari teman. Kalau orang jalan sendiri, yang kedua setan katanya gitu kan. Suruh cari teman. Kemudian yang kedua, ketika Rasul sudah berangkat. Apa yang dilakukan Rasul pertama kali? Sesampai di tempat tujuan, membangun tempat untuk markas dakwah. Membangun tempat untuk markas dakwah. Tempat itu oleh Nabi dinamakan masjid. Artinya Rasul bangun masjid. Masjidnya ini berfungsi sebagai markas dakwah. Makanya kita kalau pengen sukses dalam berdakwah, memang harus ada tempat yang menjadi markas kita untuk keluar masuk, menimba ilmu, menyebarluaskan. Menimba ilmu, menyebarluaskan. Tempatnya harus ada dan jelas. Dan sifatnya harus terbuka. Tempat itu terbuka. Ya kan terbuka itu masjid. Untuk siapapun silakan masuk. Jangan membuat tempat yang eksklusif, tertutup. Hanya untuk golongan saya. Yang tidak segolongan dengan saya, dilarang masuk. Ini repot ini. Itu enggak maju perjuangannya. Enggak perjuangan harus maju, tempat itu terbuka untuk siapapun. Kemudian yang selanjutnya, Rasul begitu masuk kota Madinah, Rasulullah SAW mempersatukan seluruh kekuatan umat Islam. Seluruh kekuatan umat Islam dipersatukan. Saat itu umat Islam ada 2 kelompok. Kelompok pertama asli Madinah, kelompok kedua yang datang dari Mekah. Kulturnya berbeda. Orang Madinah itu lembut-lembut, orang Mekah itu tegas-tegas. Ya tegas. Cara hidupnya juga beda. Karena memang jarak itu membuat perbedaan. Misalnya orang Solo gitu ya, sama Madiun itu udah beda kok. Solo sama Nganjuk nggak sampai 500 kilo loh ya. Solo sama Surabaya itu nggak sampai 500 kilo. Beda atau nggak beda? Beda, cara bicaranya beda. Ya, logatnya berbeda. Mekah Madinah itu lumayan jauh. Ya lumayan jauh. Tentu beda cara hidupnya. Sama Rasul pertama kali dijadikan satu. Tidak ada beda antara yang satu dengan yang lain. Semua dipersatukan, dijadikan saudara. Yuk kita saudara, Muhajirin wal Ansor. Enggak boleh ada perbedaan. Dirukunkan dulu Muhajirin dan Ansor. Sehingga umat Islam itu enggak ada A, enggak ada B, cuman satu. Kami muslimin. Cakep atau enggak cakep itu? Cakep, tempatnya ada, umatnya bersatu. Betul? Setelah itu dikasih tugas sama Rasulullah SAW. Awal di Madinah, apa tugasnya? Ayuhan nas afsus salam wa at'imu ta'am wa sholli billail wa nas niyam tadkhulul jannah bis salam. Hei umat manusia, tebarkan ucapan salam. Artinya, selain mengucapkan salam kepada sama muslim, juga menyebarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Artinya apa? Rasul ngajak sahabat semua, tunjukkan akhlakmu yang baik di Madinah ini. Jangan buat permusuhan dengan siapapun. Tunjukkan kamu pengen ngasih keselamatan untuk dirimu, untuk saudaramu, atau untuk yang lain. Lanjutannya bukan cuma salam-salam dok, at'imu ta'am, kasih makan. Makan tuh, senangkan. Kalau perut itu udah kenyang, mulut tuh terkunci kok. Makanya kalau orang tuh suka ngasih makan orang, duduk bareng ngasih makan, duduk bareng ngasih makan, jawabannya wongnya apik, mesti begitu. Itu orang itu baik. Nah Rasulullah ngajari masyarakat untuk memperhatikan kepentingan sosial.
Nah karena musliminnya sudah begitu, maka Islam itu berkembangnya cepat. Yang terjadi saat ini, kita, umat Islam, kita ini ya, umat Islam ini, Masya Allah, mirip sekali ya dengan caranya Rasulullah SAW. Mirip enggak? Hah? Mirip atau sangat berbeda? Sekarang saya mau nanya, persaudaraan antara muslim satu dengan muslim yang lain ini erat atau renggang? Akhir zaman ini ada kelompok-kelompok yang bahkan membuat umat Islam ini jangan bersaudara. Ya kan? Pokoknya kalau dia tahlilan musuhmu. Kalau dia itu yasinan musuhmu. Dan sebaliknya kadang juga begitu. Yang enggak mau tahlilan, enggak mau yasinan, itu musuhmu. Betul kan? Sehingga muslim yang satu bermusuhan dengan muslim yang lain. Gimana caranya biar enggak begitu? Duduk nyantai loh. Kamu tahlilan? Iya, saya enggak loh. Saya enggak. Ya enggak apa-apa, silahkan. Ya silahkan tahlilan enggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai kita ngopi bareng ya. Kan cakep loh ya. Kan cakep gitu. Enggak ada permusuhan. Tapi yang ada sekarang enggak. Muslimin satu dengan yang lain saling bermusuhan dan itu semakin dibuat meruncing dan meruncing. Semakin parah kondisinya. Nah ini kita nanti 1 Muharram kita peringati, jangan kita cuman sekedar peringati awal tahun baru Hijriah, tetapi enggak ada upayanya. Saya yakin di desa masing-masing, di kampung masing-masing sudah punya markas dakwah loh. Ada masjid, ada musola. Nah ini kelemahan kita, masjidnya kita ini suka dikosongkan. Betul? Nah akhirnya dimasuki orang lain, betul? Makanya mulai sekarang masjidnya difungsikan. Tuh baca rotib di masjidnya, baca sholawat di masjidnya, baca yasin tuh di masjidnya. Aktifkan masjidnya. Yang kedua, mohon maaf, antar ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, jangan saling bermusuhan. Bisa enggak itu? Ini kok niatnya enggak enak semua nih. Ustadz yang satu dengan ustadz yang lain saling mendukung. Bukan saling merendahkan, tapi saling memuji. Saya nanya. Tadi saya katakan khutbah Jum'ah, khutbahnya siapa? Habib Soleh Al-Jufri. Saya sebutkan namanya. Ya kan, saya hargai, betul kan? Ini khutbahnya Habib Soleh Al-Jufri. Khutbahnya cukup cakep, bagus sekali ya ceramahnya. Penyampaiannya cukup bagus, isinya juga cukup bagus. Seharusnya begitu gitu loh. Memang kalau ada teman kita sama ustadz, ulama gitu, kita dukung. Biar apa? Ya biar jadi satu itu. Biar jadi satu. Nanti pengikut-pengikutnya juga biar bisa jadi satu, bukan tambah ceramah kayak ngono. Naudzubillah min dzalik. Sudah pernah dengar, cuman begitu-begitu aja isinya, gak ada kemajuan. Misal kita menilai orang seperti itu, nanti hasilnya justru tidak ada bagusnya. Semoga ini bermanfaat. Tidak ada tanya jawab, karena kita akan langsung makan bersama. Setuju? Setuju apanya nih? Ya, saya mau nanya sedikit boleh? Untuk nutup majelis ini, saya pakai begini pantas enggak? Enaknya begini atau seperti biasanya? Begini. Nah, tapi kalau begini ada kepalsuan dikit loh. Ini rambut putih saya tertutup ini. Ya, rambut putihnya tertutup. Tadi kok tiba-tiba pengen dandan ya, pengen dandan. Kalau dandan gini boleh? Boleh. Tapi jangan bilang saya orang soleh loh, belum. Nah, ini cuma dandan untuk nyenengkan hati jenengan ya. Ini pakaiannya para wali begini, tapi yang ini belum wali. Jangan nanti lihat pakaian seperti, wah ini wali ini. Nanti dulu, ya dilihat dulu amal solehnya. Tapi kita pakai ini karena ini pakaiannya orang-orang soleh, kita berharap kita pakai pakaiannya moga-moga dapat berkahnya. Dan saya pakainya kan kalau pas begini aja, jangan pas ke mall pakai begini. Enggak pas ini ya, pas memangnya tempatnya di pengajian ya kita pakai seperti ini. Dan memang dalam kondisi tertentu, pas saya pengen ya pakai, enggak pengen ya enggak usah pakai. Saya lagi pesen belangkon di Jogja, enggak jadi-jadi itu. Di teman Jogja ya, teman saya Jogja saya pesen belangkon putih, tapi belum jadi itu. Pengrajinnya bingung, soalnya belangkonnya tidak mengikuti pakem. Model saya sendiri gitu ya, model sendiri. Insyaallah demikian, semoga barokah, semoga manfaat. Mari kita kirim doa untuk
relawan Ar-Raudhah yang hari Kamis kemarin meninggal dunia, yaitu suami dari Mbak Sulis atau Mbak Tiwo, Mas Agus Widoyo. Ini merupakan salah satu partner saya di dalam berdakwah ngurus Majelis Ar-Raudhah ini. Mas Agus itu yang pernah saya ceritakan ketika umroh bareng sama saya, beliau itulah yang kemudian ngelus-ngelus Ka'bah ya. Ka'bah itu dibelai-belai dan beliau berkata, Ka'bah, aku ini orang jelek. Kalau kamu kan Ka'bah baik, kamu didatangi semua orang. Ka'bah, tolong ya mintakan sama Allah, itu Habibku tuh utangnya banyak. Tolong Habibku didoakan dia dapat rezeki yang banyak, berlimpah ruah. Itu ngomong sama Ka'bah seperti itu Mas Agus. Dan ada beberapa lutuf pertolongan dari Allah. Beliau sakit cukup lama memang ya. Tapi dalam sakitnya itu diberi pertolongan sehingga tidak begitu merasakan sakitnya. Kalau menurut keterangan dokter dengan penyakitnya itu seharusnya koma, tetapi beliau sampai meninggal itu sadar gitu ya. Sadar dan meninggal di hari Kamis, insya Allah pertanda baik, dan masuk kubur di hari Jumat tadi itu ya, jam 2 dimakamkan. Jasanya cukup banyak untuk majelis ini ya. Jasanya cukup banyak untuk majelis ini dan untuk saya. Mari kita niatkan apapun yang kita amalkan di hari ini, semoga oleh Allah diterima sebagai amal soleh, kemudian disampaikan pahalanya kepada Mas Agus Widoyo bin Haji Mayar Yarno di Harjo dan kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, melipat gandakan pahalanya, menjadikan kuburnya terang benderang dan seluas-luasnya, meletakkan ruhnya bersama para nabi, para syuhada dan para solehin, dan semoga kita diberi umur panjang dalam kebaikan kenikmatan dan kelak meninggal dengan husnul khatimah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.